Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Jelema dari kelas B semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen yang izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Baik, langsung saja ke paparan materi yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada konsep dasar kurikulum. 1. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum menurut Robert S. James, kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan untuk siswa di bawah bimbingan sekolah. Yang kedua, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisi tujuan, konten, prosedur, dan evaluasi. Yang ketiga ada menurut Ralph W. Tyler, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada fungsi dan peran kurikulum. Fungsi pertama menurut Alexander Inglis, yakni penyesuaian, integrasi, diferensiasi, dan persiapan. Dan peran kurikulum menurut para ahli, menurut Beckham, peran sebagai alat transformasi budaya. Yang kedua ada peran sebagai pedoman operasional pendidikan. Dan yang kedua ada menurut Nana Syaodi Sukmadinta. Yang pertama itu perannya adalah konversif, peran kreatif, peran kritis, dan evaluatif. Jadi menurut pendapat saya, fungsi kurikulum pada intinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara peran kurikulum adalah sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Jadi di sini ada perbedaan perkembangan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2022. Nah, yang pertama ada kurikulum 1947 yang membedakannya yakni pada karakteristik. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama pasca kemerdekaan yang masih sangat sederhana. Nah, kurikulum 1947 berfokus pada pendidikan karakter, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, dan orientasinya itu mengurangi pendidikan kolonial Belanda dan menekankan pada kepentingan nasional. Yang kedua ada kurikulum 1952. Pada kurikulum 1952, perbedaannya yakni pada karakteristik lebih merinci setiap mata pelajaran. Nah, berfokusnya itu pada sistem pendidikan nasional dengan penjabaran materi yang lebih detail. Pada pengembangan, menurut Jojo Negoro, kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah kurikulum 1994. Karakteristiknya menurut Sudijarto merupakan perpaduan antara pendekatan proses dan hasil. Perubahannya yakni penyederhanaan struktur dan perubahan dari sistem semester ke caturwulan. Dan kritiknya kelebihan beban mata pelajaran dan materi yang terlalu padat. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Nah, karakteristiknya itu menurut Sukmadinata merupakan pemurnian dari ideologi Pancasila. Dan perubahannya itu menghapus pengaruh PKI dan manipul Usdek dari kurikulum 1964. Dan strukturnya itu diorganisasi berdasarkan kelompok pembina Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1975. Karakteristiknya itu menurut Nasution menggunakan pendekatan berorientasi tujuan. Inovasinya memperkenalkan prosedur pengembangan sistem induk nasional. Dan implementasinya itu menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Karakteristiknya itu menurut Mulyasa berfokus pada pendekatan proses atau proses approach, dan inovasinya itu memperkenalkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Perubahannya yakni posisi siswa berubah dari objek menjadi subjek pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Karakteristiknya menurut Sudijarto merupakan perpaduan antara pendekatan, proses, dan hasil. Perubahannya menyederhanakan struktur dan perubahan dari sistem semester ke caturwulan. Dan kritiknya itu kelebihan beban mata pelajaran dan materi yang terlalu padat.
Yang selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini pada karakteristiknya menurut Mulyasa berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan inovasinya menekankan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam pembelajaran. Dan yang implementasinya ini yakni tidak sepenuhnya diterapkan secara nasional karena segera digantikan. Yang selanjutnya ada kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006 yakni tingkat satuan pendidikannya, karakteristiknya menurut Muslis memberikan otonomi kepada satuan pendidikan, dan perubahannya itu yakni desentralisasi kurikulum dengan kerangka nasional dan pengembangan lokal. Dan implementasinya itu yakni guru berperan aktif dalam pengembangan kurikulum sesuai konteks lokal. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Karakteristiknya itu menurut Abidin menekankan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Inovasinya itu yakni integrasi tematik dan penguatan pendidikan karakter. Dan implementasinya yakni mengalami beberapa kali revisi dari 2014, 2016, dan 2017 untuk penyempurnaan. Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka atau kurikulum 2022. Pada karakteristiknya menurut Nadiem Makarim memberikan fleksibilitas dan fokus pada capaian esensial, dan inovasinya itu yakni profil belajar Pancasila sebagai rujuk utama dan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, implementasinya itu memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasional nasional. Jadi, menurut pendapat saya, perkembangan kurikulum Indonesia mencerminkan dinamika sosial politik dan kebutuhan zaman yang terus berubah. Kurikulum awal 1947 sampai 1968 sangat dipengaruhi oleh semangat kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Periode 1975 sampai 1994 mencerminkan upaya modernisasi pendekatan pembelajaran dengan adopsi teori pendidikan dari barat. Sedangkan periode dari 2004 sampai 2022 menunjukkan pergeseran ke arah kompetensi dan otonomi yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada prinsip penyusunan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Menurut Nana Syadi Sukmadinta, relevansi berarti kesesuaian, keserasian pendidikan dengan ketentuan kehidupan. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua ada prinsip efektivitas. Menurut S. Nasution, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada prinsip efisiensi. Menurut Nana Sujana, prinsip efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang keempat ada prinsip kontinuitas. Menurut Nana Syadi Sukmadinta, kontinuitas berarti adanya kesinambungan antara materi kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan, baik vertikal atau dari tingkat rendah ke tingkat tinggi maupun horizontal atau dari program satu ke program yang lain. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Menurut Sutopo dan Sumanto, fleksibilitas berarti tidak kaku. Ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Dan yang selanjutnya ada prinsip berorientasi tujuan. Menurut Rapley Taylor, pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan yang jelas yang dirumuskan sebelum menetapkan materi pembelajaran. Jadi, menurut pendapat saya, keenam prinsip ini sangat penting dan tidak bisa hanya berdiri sendiri, melainkan harus saling terkait dan melengkapi dalam proses pengembangan kurikulum. Karena kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mampu mengintegrasikan seluruh prinsip tersebut secara harmonis untuk menghasilkan program pendidikan yang berkualitas dan mampu bertanggung jawab tantangan zaman. Dan di bagian sini ada landasan penyusunan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada landasan filosofis. Menurut John Dewey, kurikulum harus didasarkan pada filosofis pendidikan yang menekankan pengalaman dan pertumbuhan siswa. Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses sosial dan kurikulum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Yang kedua ada landasan psikologis. Jean Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menekankan bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Dan yang ketiga ada landasan sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum harus berakar pada budaya nasional dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Dan selanjutnya ada landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Jerome Brunner menekankan struktur disiplin ilmu sebagai dasar kurikulum, di mana siswa harus mempelajari konsep dan metode dasar dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada landasan perkembangan sosiologis teknologi. Menurut Manuel Castells mengemukakan bahwa era informasi memerlukan kurikulum yang membekali siswa dengan keterampilan teknologi dan informasi. Dan selanjutnya ada landasan empiris. Menurut para ahli, Benjamin Bloom dan taksonominya memberikan kerangka untuk mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian empiris. Dan di sini ada landasan yuridis. Menurut Tiller, kurikulum harus memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan konstitusi dan peraturan pendidikan nasional. Dan di sini ada landasan organistoris. Hilda Taba menekankan pentingnya proses pengembangan kurikulum yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan selanjutnya ada landasan perkembangan sosiologis teknologi. Menurut Robert M. Gagne, dengan teori belajarnya memberikan kerangka konseptual untuk mendesain kurikulum berdasarkan hierarki pembelajaran. Jadi, menurut pendapat saya, dari 9 landasan tersebut merupakan pertimbangan atau alasan yang didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum. 9 landasan tersebut dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan pengembangan kurikulum. Dan di bagian sini ada komponen kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum. Menurut Tyler, tujuan kurikulum merupakan arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan ini menjadi dasar untuk menekankan isi, proses, dan evaluasi kurikulum. Dan yang kedua itu ada isi materi. Menurut Beckham, menekankan bahwa isi kurikulum harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan peserta didik. Dan yang ketiga ada proses atau strategi. Menurut David Asubel, membedakan strategi pembelajaran menjadi pembelajaran bermakna dan pembelajaran hafalan dengan menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada. Dan yang keempat ada evaluasi. Menurut Scriven, evaluasi kurikulum dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif atau selama proses dan evaluatif sumatif atau pada akhir proses. Jadi menurut pendapat saya, dari materi tujuan, isi, dan proses serta evaluasi adalah bahwa dalam merancang sebuah pembelajaran atau kegiatan, tujuannya harus ditetapkan dengan jelas untuk memberi arah. Isi materi disusun dengan memenuhi tujuan tersebut dan disampaikan melalui proses yang terstruktur, yang melibatkan metode dan pendekatan yang tepat. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pencapaian dan untuk memberikan umpan balik yang berguna dalam perbaikan proses selanjutnya. Dan pada bagian terakhir ini ada perbedaan karakteristik dan langkah-langkah penyusunan kurikulum. Yang pertama ada karakteristik dan langkah-langkah penyusunan kurikulum sekolah 2013. Karakteristiknya menurut Abidin menekankan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Dan inovasinya yakni integrasi temantik, penguatan pendidikan karakter. Dan yang ketiga ada implementasi, mengalami beberapa kali revisi dari 2014, 2016, 2017 untuk penyempurnaan. Dan pada karakteristik dan langkah-langkah penyusunan kurikulum sekolah 2022, pada karakteristiknya yakni menurut Nadiem Makarim memberikan fleksibilitas dan fokus pada pencapaian esensial. Dan yang kedua ada profil pelajar Pancasila sebagai rujukan utama dan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga ada implementasi, memberikan kebebasan bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasional.
Jadi menurut pendapat saya, kesimpulan dari mengenai karakteristik kurikulum 2013 dan kurikulum 2022 adalah bahwa keduanya memiliki fokus utama pada pengembangan kompetensi peserta didik. Namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda, kurikulum 2013 menekankan pada pemenuhan kompetensi dasar melalui pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara itu, kurikulum 2022 lebih menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan memperkuat karakter dan kompetensi abad ke-21. Baik, itulah paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.